Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pasal yang ke-7, iddi'a'u haqqit tasri' wa tahlil wa tahrim, mendakwa hak pensyariatan, penghalalan dan pengharaman. Maka itu termasuk perkara yang besar, karena pensyariat, penghalalan, pengharaman merupakan hakun lillahi azza wa jalla, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Separuh penjelasan itu telah kita baca dari penjelasan Dr. Shalih Fauzan dalam bab ini. Kemudian masuk pada Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ketaatan kepada syaitan, kepada wali-walinya dalam menghalalkan yang haram itu merupakan kesyirikan. Demikian pula siapa yang taat kepada ulama, taat kepada umara fi tahrimin ma ahalallahu au tahlilin ma haramallahu faqad ittahadahum arbaba min dunillah, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ulama mengatakan haram sementara itu halal, umara mengatakan halal sementara itu haram. Sungguh dia telah menjadikan arbaba min dunillah sebagai Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan ini. Kemudian Dr. Shalih Fauzan membawakan ayat Allah surat At-Taubah ayat yang ke-31, ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjadikan ahbar mereka, ulama mereka, ruhban mereka, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jadikan Al-Masih Ibn Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Padahal
tidaklah mereka diperintah kecuali supaya menyembah sesembahan yang esa, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jamaah hormati, syahid dari ayat ini, seseorang menjadikan ahbar dan ruhban, ulama, ahli ibadah, sebagai sesembahan selain Allah. Kapan itu? Kalau mereka menghalalkan yang haram, kita taat. Kalau mereka mengharamkan yang halal, kita taati. Berarti kita jadikan mereka itu sesembahan selain Allah. Sebagaimana dalam hadis, Nabi SAW tatkala membaca ayat ini, dibaca di hadapan Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ini dahulunya merupakan ulama dari kalangan ahlul kitab. Ketika beliau membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim, apa jawaban Adi bin Hatim? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Rasul, kami nggak menyembah mereka. Karena dipahami menyembah itu sujud, ruku, ya, itu dipahami seperti itu. Kami nggak menyembah mereka ya Allah, ya Rasul. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alaisa yuhilluna lakum ma haramallah fatuhillunahu. Bukankah ketika mereka menghalalkan untuk kalian apa yang haram, kalian menghalalkan? Jadi sesuatu yang haram, tokohnya ngomong halal, diikuti, itu peribadatan kepada mereka. Wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Mereka mengharamkan yang halal, sesuatu yang halal mereka katakan haram ini, kalian mengharamkan. Itu termasuk peribadatan kepada mereka. Tilka ibadatuhum. Saudara yang saya hormati, camkan, renungkan. Kalau seseorang taat kepada tokoh sampai tingkatan seperti itu syirik dalam peribadatan. Itu kalau sampai tingkatan seperti itu. Makanya ketaatan kita kepada ulama, kepada umara, apa batasannya? Batasannya dalam ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Sisi pendalilannya, ketika Allah atiu, taatlah kalian. Ketika Rasul atiu, tapi giliran ulil amri hanya didatangkan waw ataf, tapi tidak didatangkan fi'il amrnya. Nggak ada atiu lagi. Itu menunjukkan ketaatan kita kepada ulama dan umara sebatas mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun lebih luas, ketaatan kepada ulama lebih khusus kepada umara. Perintah umara ada 3. Perintah sesuai dengan Quran dan hadis wajib kita taati. Perintah bertentangan dengan Quran dan hadis haram kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketiga, perintah yang tidak berkaitan dengan Quran hadis tapi berkaitan dengan kemaslahatan, kita taati untuk mendapatkan kemaslahatan. Saudara yang saya hormati, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah itu kata beliau, fasarat ta'atuhum fit tahlili wat tahrimi min dunillahi azza wa jalla ibadatan lahum wasilkan. Maka ketaatan kepada mereka dalam penghalalan dan pengharaman, sesuatu yang haram mereka katakan halal, nggih. Sesuatu yang halal mereka katakan haram, nggih. Itu merupakan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, merupakan kesyirikan. Dan kesyirikannya bukan kesyirikan yang kecil. Kata beliau, sirkun akbar yunafi tauhida alladhi huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah
Kesirikannya besar. Kesirikannya besar. Yang kesirikan itu bertolak belakang, menafikan, mentiadakan tauhid yang ditunjukkan dalam syahadat la ilaha illallah. Makanya kepada tokoh, kepada ulama, kita cinta kepada mereka itu bagian agama. Karena mereka yang membimbing kita memahami Quran, memahami hadis. Tapi kalau mereka misalkan memerintahkan sesuatu yang haram, halal, yang halal, haram, kita nggak boleh taat. Dan bisa jadi sesuatu yang halal mereka haramkan itu bersumber karena ijtihadiyah. Saudara yang saya hormati, kita nggak boleh taati, tapi mereka tidak boleh dicela. Karena kalau ijtihadiyah salah dapat 1 pahala, benar dapat 2 pahala. Cuman kita nggak boleh lancang, nggak boleh mengatakan ulama ini dalam masalah ini keliru, ulama ini dalam masalah ini lemah. Itu namanya lancang, kurang beradab. Dari mana kita tahu? Oh, ulama ini dalam masalah ini keliru, diterangkan oleh ulama yang lain. Sisi kekeliruannya ini, hadis ini belum sampai kepada beliau, sampai kepada ulama satunya. Kemudian diterangkan, saudara yang saya hormati, ulama ini pendapatnya lemah, bukan menurut kami, tapi menurut ulama ini pendapat beliau lemah karena tidak bersamanya dalil. Yang bersamanya dalil ulama ini. Ini beretika. Wallahu ta'ala alam. Kembali, kesirikannya besar, menafikan tauhid yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Apa sih yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya diingat-ingat, lama buddha hakun ilallah, nggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kandungan tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Annat tahlila wa tahrima hakun lillahi azza wa jalla. Penghalalan, pengharaman itu hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan halalkan illa ma ahalallah, jangan haramkan illa ma haramahullah, kecuali apa yang Allah mengharamkannya, karena itu hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana hadza fi man ata'al ulama'a wal ubada fi tahlili wa tahrimi alladhi yuhalifu syar'allah wa huwa ya'lamu hadhil muhalafata ma'a annahum aqrabu ilal ilmi wad din. Kemudian kata beliau, kalau seperti ini pada orang yang taat ulama, ahli ibadah, menghalalkan, mengharamkan, menyelisih syariat Allah, dia tahu penyelisihan ini. Sementara ulama, ahli ibadah itu merupakan paling dekat kepada ilmu dan agama. Paling dekat kepada ilmu dan agama. Apa mungkin kalau mereka kelasnya paling dekat kepada ilmu dan agama, kok sesuatu yang halal sampai diharamkan, sesuatu yang haram bisa dihalalkan? Mungkin. Tapi lihat kata Dr. Shalih Fauzan, qad yakunu khata'uhum an ijtihadin, yang tadi kita sampaikan. Terkadang keberadaan salah mereka itu sumbernya karena ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Kalau ijtihad itu tentunya orang yang memang berkelas. Oh, tahu Quran, tahu hadis. Kemudian mereka berijtihad keliru. Apa mungkin? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Makanya para ulama itu ada kitab. Ya, kitab misalkan berkaitan tentang catatan-catatan para ulama terdahulu dalam perkara-perkara tertentu keliru. Ada itu. Sampai ada di kelasnya ulama besar, alangan Ahlussunnah, bahkan tingkatannya lebih tinggi. Boleh nikah mut'ah. Coba. Kalau pendapat seperti ini, wah ini sahabat itu.
rusak nanti. Rusak nanti. Sampai para ulama juga tulis kitab. Kenapa sih kok ulama-ulama terdahulu dalam permasalahan tertentu kok bisa keliru? Bisa keliru itu kemungkinan pertama, hadis belum sampai. Kemungkinan kedua, hadis sampai dipahami lemah. Kemungkinan ketiga, saudara yang saya hormati, hadis sampai tidak dipahami lemah, tapi dipahami, oh ini ada hadis yang lain. Itu bisa kemungkinan seperti itu. Makanya mereka kalau keliru ijtihadiyah, lam yusibu fihil haq. Dari ijtihad, yang ijtihad itu tidak mencocoki kebenaran. Tapi kalau seorang berijtihad tidak mencocoki kebenaran, wahum ma'juruna alaihi, mereka diberikan pahala. Mereka diberikan pahala. Banyak nanti kisah-kisah peperangan. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah, pertama sikapnya tahdil. Kedua, sikap mereka itu, oh kalau terjadi pada mereka peperangan sesama muslim, itu keluar dari ijtihadiyah. Sehingga kalau benar mereka mendapatkan pahala, kalau salah satu pahala. Tapi pelaku ijtihad mujtahid nggak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Fa kaifa biman yuti'u ahkamal qawanin al-wad'iyyati allati hiya min sun'il kufari wal mulhidin. Sekarang ini, kalau kita, saudara yang saya hormati, taat ulama, tapi ulamanya itu keliru, kekeliruannya bersumber dari ijtihadiyah, bisa mengantarkan kita terjatuh dalam kesyirikan yang besar. Sekarang kata Syekh, bagaimana kalau taat kepada hukum buatan manusia? Iya. Ahkamal qawanin al-wad'iyah. Hukum buatan manusia yang membuat itu orang kafir, yang membuat itu mulhid, orang yang anti Tuhan. Orang yang anti Tuhan. Saudara yang saya hormati, coba kalau taat ulama bersumber dari ijtihad yang keliru, itu saja syirik besar. Itu saja syirik besar. Sekarang kita merenung, ini gaweane wong kafir. Ya, kita taati aturan tersebut, sementara kita tahu jelas buatan orang kafir. Ya jelibuha ila biladil Islam, yang mereka paksakan untuk dijejalkan ke negeri kaum muslimin. Wa yuhakimu biya bainahum, untuk menghukumi di antara mereka. Beliau hanya mengatakan fala haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, prihatin ya. Oh, ulama saja itu dari ijtihadiyah, ya keliru, kita taati, bisa syirik besar. Apalagi ini jelas merupakan produknya orang kafir. Merupakan produknya orang kafir yang dijejalkan untuk merusak kaum muslimin. Jangan tanya. Jangan tanya. Kerusakannya tentu lebih besar. Makanya kalau membahas tentang intikhabat, pemilu, membahas tentang demokrasi, para ulama itu nulis kitab. Kerusakan pertama kali syirkut ta'ah, kesyirikan dalam masalah ketaatan. Harta terhamburkan, persatuan terkoyak, permusuhan, dendam sepanjang masa. Itu dampak dari seperti itu. Saudara yang saya hormati, demikian. Ditutup pembahasannya, inna hadza qad itahadal kufaru arbaba min dunillah. Seperti ini menjadikan orang kafir sebagai Rabb selain Allah, menjadikan orang kafir sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yusyari'unahu lahul ahkam wa yubihuna lahul haram wa yuhakimuna bainal anam. Mensyariatkan untuk mereka hukum-hukum, bikin aturan-aturan, membolehkan sesuatu yang haram,
kemudian mereka hukumi di antara manusia dengan hukum itu. Ini catatan yang beliau sampaikan. Saudara yang saya hormati, waspada dari perkara yang yunafit tauhidah, bertolak belakang dengan tauhid, meniadakan tauhid. Selesai. Setelah itu, pasal yang ke-8, hukmul intima'i ilal madahibil ilhadiyah wal ahzabil jahiliyati. Hukum seseorang bersandar, bergabung kepada mazhab ilhadiyah, mazhab kekufuran anti Tuhan, kelompok-kelompok jahiliyah. Kata beliau, bergabung ilal madahibil ilhadiyah kasyuyu'iyah, seperti komunis, gabung ke komunis. Iya. Kemudian contoh yang kedua, ilmaniyah, sekuler. Sekuler itu, saudara yang saya hormati, memisahkan agama dengan pemerintahan. Itu sekuler itu. Jadi kalau nanti misalkan seorang muslim berbicara tentang politik, berbicara tentang pemerintahan, muslim kok ngurusi kayak gitu? Urusanmu itu cuman masjid. Urusanmu cuman masjid. Itu sekuler. Kemudian ra'samaliyah, kapitalis. Saudara yang saya hormati, dan selain dari itu min madahibil kufri, dari madhab-madhab kekufuran. Bagaimana hukumnya? Riddatun an dinil Islam, murtad. Loh, berarti jadi pimpinan cabang komunis nggak boleh. Ya, sekuler, kapitalis, haram. Karena kata beliau, riddatun an dinil Islam. Fa in kana al muntama ila tilkal madahibi yadail islama fahada minan nifaqil akbar. Kalau yang bergabung bersandar kepadanya itu mengaku sebagai seorang muslim, maka kemunafikannya besar. Muslim kok gabung kepada ateis, muslim kok gabung kepada ateis, itu kemunafikan yang besar. Kalau sudah munafik yang besar, keluar dari agama, seluruh amalannya hapus, kekal di neraka. Ketika mati dikumpulkan dengan orang-orang kafir, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, dikafani, karena tidak memiliki hak saudara muslim. Nifaknya nifak akbar. Kenapa nifaknya nifak akbar? Karena seorang munafik itu yantamuna ilal Islam fid dhahir wa hum ma'al kufar fil batin. Karena munafik itu secara dhahir menampakkan Islam, tapi secara batin bersama orang kafir, bersama dengan orang kafir. Lawang jelas itu madhab kufur, kok malah gabung? Apa ada? Ada itu. Bahkan yang menjadikan kita terbelalak, kaget, menteleng itu, mereka kadang malah dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai tokoh. Kalau tokohnya tokoh komunis, maklum, tokoh agama itu. Saudara yang saya hormati, itu merupakan perkara yang menjadikan keluar dari Islam. Munafik yang besar itu, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka katakan kami iman. Tapi kalau mereka menyendiri kepada syaitan-syaitan mereka, kepada orang kafir, kami bersama kalian, sesungguhnya kami sekedar memperolok. Ini munafik-munafik yang besar. Dan ternyata banyak di tubuh kaum muslimin programnya orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Munafikun. Kalau dari luar, wah, pejuang pembela Islam, gagah berani, orang Syiah. Tapi ternyata mereka hakikatnya bersama Yahudi, bersama orang-orang kafir, rangkulan sayang-sayangan. Saudara yang saya hormati, itu program mereka. Ini hati-hati. Kemudian alladzina yatarabbasuna bikum
fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasib qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Ini orang munafik itu. Orang munafik itu senantiasa mengawasi kalian, nunggu-nunggu. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dari Allah, ingat, kemenangan itu dari Allah. Kalian mendapatkan kemenangan dari Allah. Orang munafik itu mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah kami itu juga bersama kalian? Aku bolongmu loh. Tapi ketika orang kafir itu mendapatkan bagian, apa ucapannya? Alam nastahfid alaikum, bukankah kami turut memenangkan atas kalian? Bukankah kami bela kalian dari orang mukmin? Karpe itu kiwa tengen entuk gitu loh. Gak memiliki prinsip, gak memiliki kekokohan dalam agama. Mana yang menguntungkan, gabung. Wah, iki tok sing mukmin ini. Wah, ada harapan besar. Langsung loncat. Tapi begitu, wah, ini momennya kalah ini. Kafir, mencolot lagi nanti ke kafir. Saudara yang saya hormati, ini munafik. Munafik itul muhadiun. Mereka memiliki tipu daya. Dan munafik ini lebih berat. Lebih berat. Saudara yang saya hormati, makanya jihad dengan orang munafik itu lebih dibandingkan dengan jihad dengan melawan orang kafir. Karena kalau orang kafir dari luar kelihatan di musuhmu kayak lo tumu-tumu itu loh. Tapi kalau melawan orang munafik, mereka muhadiun. Pakaiannya sama dengan pakaian kita, namanya sama dengan nama kita. Tapi ternyata mereka di barisan orang kafir. Makanya kalau orang munafik berjihad melawan mereka itu bukan dengan silah wasinan, bukan dengan senjata, tapi dengan hujah, dengan dalil, dengan ilmu. Bongkar kemunafikan mereka, tanamkan supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, sekarang begitu itu. Coba yang ramai di berita tentang saudara kita di Palestina, itu banyak itu yang ngaku tokoh-tokoh, ternyata raiso. Jadi Palestina itu DE Muslim, nggak bisa itu. Woconan sejarah coba katanya. Lesan mereka membela orang-orang Yahudi. Kalau itu gelare, sopo to kae? Biasa wonge, dimaklumi lah. Kiai itu. Saudara yang saya hormati, mereka memiliki makar. Likulin minhum wajhani. Setiap munafik itu punya dua wajah. Wajahun yalqa bihil mu'minin wa wajahun yanqalibu bi ila ikhwanihi minal mulhidin. Wajahnya dua. Kalau berjumpa dengan mukmin, ilo raine. Kalau dengan mukmin, subhanallah, astagfirullah. Iya. Tapi satu wajah kembali kepada saudaranya yang ilhad, yang kafir. Iya. Kalau wajah kembali kafir, balik meneh. Saudara yang saya hormati, itu munafik. Nanti bukan hanya wajah itu, pakaian. Anggere nyedaki wong mukmin, klambine padha wong mukmin. Jauh dari mukmin, copot neh klambine. Pakai pakaian kafir. Bukan hanya wajah, dua pakaian. Bukan hanya pakaian, walahu lisanani. Kata beliau ada dua lisan. Ahaduhuma yuqbilu bidhahirihi al-muslimun wal ahar yutarajjamu an sirrihil maknun. Dua lisan itu dipakai untuk dia hadapkan kepada muslim secara zahir. Ya, kalau ngomong dengan Islam, kami pembela kalian. Masya Allah ya, kalimatnya indah. Tapi kalimat lisan yang lain itu menerangkan rahasia yang tersimpan. Rahasia yang tersimpan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau ketemu mukmin, kami iman. Tapi kalau khalau ila syayatinihim, kalau mereka menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka,
qalu inna ma'akum inna manahnu mustaziun. Kami bersama kalian. Kami hanya sekedar memperolok. Jadi kalau wong muslim itu tak gelembui itu. Ya, hanya sekedar tribane iso dienggo dolanan lah. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Ini berbahaya sekali. Demikian pula termasuk saudara yang saya hormati kerusakannya, a'radu anil kitabi wa sunnah, istihza'an bi ahlihima wastihqaran wa abau ayan qadu li hukmil wahyaini. Kalau ini dikembalikan kepada yang dekat, orang munafik. Kalau ini dikembalikan kepada yang awal, berarti orang yang bersandar kepada al-madhahibil ilhadiyah. Orang yang bergabung dengan mazhab kekufuran. Orang kalau sudah bergabung dengan mazhab kekufuran, bolone komunis, bolone sekuler. Wah, orang sekuler itu omongannya itu, wah, wis. Kita dengarkan itu terkesima, terpukuk, cerdas katanya. Atau orang yang ra'samaliyah, kapitalis. Kapitalis itu pikirannya cuma duit saja, dunia saja. Itu kalau ketemu muslim, wah, kalau kita kuat ekonominya, Islam akan jaya. Lali karo hadis Nabi ya. Saya enggak takut kefakiran menimpa kalian. Saya khawatir Allah bentangkan kepada kalian dunia sebagaimana orang sebelum kalian. Kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba, kalian dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Berpaling dari Quran Sunnah, memperolok ahlul Quran ahlus Sunnah, merendahkan. Jadi kalau orang misalkan berpegang teguh kepada Quran, kepada Sunnah, wah sudah diperolok, diremehkan. Dapurane ini sehingga kita ini nggak berkembang katanya. Pembahasan Quran, hadis, wong kafir itu sudah sampai ke bulan katanya. Bulan ngendi gitu lah. Loh ternyata setelah dicek ngapusi no. Bulannya bangga, wong Solo itu matahari harian no. Yeah. Saudara yang saya hormati, mereka memperolok orang yang kembali kepada Quran dan hadis. Itu orang komunis, orang komunis. Sekuler juga begitu. Kemudian ra'samaliyah, yang menghambat perkembangan ekonomi itu wong-wong Islam itu. Wong sidik-sidik riba. Saudara yang saya hormati, memperolok orang yang berpegang dengan Quran Sunnah. Mereka tidak mau tunduk kepada hukum wahya ini, Quran, hadis. Faraha bima inda minal ilmi alladhi la yanfa'ul iktisaru minhu illa asyarran wastikbarah. Mereka bangga dengan apa yang di sisi mereka dari ilmu. Yang ilmu itu semakin banyak tidak memberikan manfaat kecuali lebih jelek, sombong. Padahal kalau ilmu yang baik itu semakin tambah ilmu mengantarkan dia semakin takut kepada Allah. Kan tanda kalau seseorang itu ngajinya berhasil, apa tandanya? Ngaji berhasil itu melahirkan amal lebih baik, melahirkan takut kepada Allah. Ya sallaha min ibadil ulama, melahirkan sifat qanaah. Bahas qanaah nenggon sekte kapitalis, tendang kamu. Wah ini goro-goro ini ki. Wong itu kalau pengen sugih, pengen bahagia itu mimpi sugih sik. Lha kowe qanaah wae. Saudara yang saya hormati, kalau ilmu bermanfaat itu minimalnya kan buahnya 4. Amalnya semakin baik, lahir ketakutan kepada Allah. Yang ketiganya qanaah, yang keempatnya tawadhu. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau seseorang memiliki ilmu yang ilmu itu bukan Quran Sunnah, ilmu komunis, kapitalis, sekuler, itu semakin kuat keilmuannya, asyar wa istikbar. Fatarahum abadan bil mutamassikin bisarihil wahyi yastaziun
Kata Dr. Saleh Fauzan, kamu akan lihat mereka selamanya itu. Kata beliau, tarahum abada. Salawase. Melihat kepada orang yang berpegang teguh dengan wahyu yang gamblang, mereka perolok. Nggak usah ke Cina, bahas tentang komunis di negeri kita. Kalau mbah-mbah kita yang sepuh tanya, zaman biyen itu piye to wong PKI. Mereka cerita itu kepada tokoh-tokoh kaum muslimin, pelihara jenggot, masuk di pertemuan, mbek. Mereka sudah perolokkan itu. Kata beliau, abadah sampai sekarang. Siar-siar agama seperti itu. Dulu cadar. Apa enggak bau jigong katanya. Opora sumpek itu ambekane itu. Lah kalau bau jigong itu cangkemmu atau sikatan ya. Kalau Islam kan siwa, senantiasa menjaga kebersihan mulut, diperolok sampai Allah akhirnya paksa semuanya kon maskeran. Saudara yang saya hormati, semenjak zaman dahulu 3 sekte kekafiran itu senantiasa memperolok. Sekarang sering itu saya dapat kiriman, ini sekuler ini, sekuler. Bahasanya seperti itu. Orang kafir sudah sampai ke bulan, kalian masih membahas celana di atas mata kaki. Kalian masih membahas celana di atas mata kaki. Loh, jenenge syariat itu sepanjang zaman. Apa kemudian kalau kita membahas tentang sholat, kemarin sholat, bahas lagi besok sholat, anak-anak turun kita ajari sholat, liyane wis teko bulan kalian masih bahas sholat, apa begitu? Saudara yang saya hormati, senantiasa memperolok orang yang berpegang dengan bisarihil wahyi. Bisarihil wahyi. Apalagi masalah perekonomian. Kemarin ada seseorang yang dia itu giat menggerakkan, namanya apa itu? Kelompoknya itu dia pokoknya perang terhadap riba. Diposting itu di grup umum. Saya cuma delok coba komentarnya gimana. Wah, postingan dia itu komentari sekian ratus mungkin ribuan orang itu. Semuanya itu bukan bagus mas, haram itu mas, bukan gitu. Malah ada yang saya punya usaha, punya rumah, alhamdulillah punya mobil, walaupun katanya walaupun Alphard walaupun kata dia. Itu juga karena omonganmu riba itu. Barokai kayak gini kok. Coba syariat Allah yang Allah umumkan perang, mereka katakan barokai. Coba berpegang dengan sarihil wahyi, mereka memperolok. Lah Indonesia ya ono kok kiai ini kok. Ya ini tuh ngomong sopo sing ngaramke riba. Berarti kalian ketika naik mobil lewat jalan tol haram kata dia. Itu kiai ini ono itu sing ngomong kayak gitu. Siapa kiai ini? Jenenge rasa disebut, rambutnya gondrong gitu loh. Saudara yang saya hormati, itu abadah itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang membalas perolokan mereka dan membiarkan mereka dalam penyimpangannya dalam kondisi buta, semakin mereka itu menderita. Haram bergabung kepada sekte, saudara yang saya hormati, kekafiran. Sebaliknya, wa amarallahu bil intima ilal mu'minin. Allah perintahkan kita bergabungnya kepada orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, apa perintah pertama kali? Takwa kepada Allah. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, ikhlas sesuai dengan cahaya dari Allah. Taati Allah, jangan dimaksiati. Syukuri Allah, jangan dikufuri. Dzikiri Allah, jangan dilupakan. Wasiat pertama, mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemarin ada faedah dibacakan oleh guru berkaitan dengan ayat, kalau ada ayat
ya ayyuhalladzina amanu. Kupingnya dijembreng, pikirannya dipersiapkan. Kan kita ngaku mukmin, orang yang beriman yang manggil Allah. Panggilan Allah itu gak sembarangan. Allah penguasa alam semesta. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintah pertama? Bertakwalah kepada Allah. Apa perintah yang kedua? Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian bersama dengan shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Orang yang benar, orang yang jujur itu tingkatan terbaik di bawah para nabi, para rasul. Kan manusia terbaik, para nabi, para rasul, bawahnya sidikin, ketiga syuhada, keempat solihin. Shadiqin yang benar dalam akidahnya, ucapannya, perbuatannya, ibadahnya. Akidah yang benar itu yang mencocoki wahya ini, Quran Sunnah. Amalan yang jujur itu amalan yang sesuai dengan hati, ada keikhlasan. Kalau seorang amalan menyelisih hati, dusta. Ucapan yang jujur itu ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Perintahnya Allah bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan ini loyalitas. Loyalitas itu menuntut kita cinta berjumpa orang yang baik, berkumpul dengan mereka. Tapi kalau berjumpa dengan orang yang baik, wah gatel, orang nyaman itu. Kayak munafik kita. Jangan-jangan kita munafik. Kumpul kepada orang yang baik. Saudara yang saya hormati, perkumpulan dengan shadiqin, kebaikan. Sampai kalau orang tanya, apa sih contoh kebaikan berkumpul dengan orang yang baik? Baca saja kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu salah satu yang ikut diwafatkan, kemudian dibolak-balik sama Allah sekian ratus tahun, dibangkitkan kembali seekor anjing. Kire itu, ya kire. Kalau misalkan itu bukan kire itu mas, itu burung murai. Suaranya apa ya? Itu seekor anjing. Anjing dimakan haram, air liurnya najis, pelihara sekedar hobi, nggak boleh. Tapi kenapa kok dibangkitkan dengan Ashabul Kahfi? Para ulama meneliti sebab barokah berkumpul dengan orang yang baik. Lah orang mukmin juga begitu, hidup mati bersama dengan mukminin. Makanya orang mukmin itu kalau tinggal di negeri kafir, hijrah ke negeri Islam. Kalau mati, apa boleh? Sini Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Konghucu, apalagi Dharma Gandul, wong mukminnya di situ gitu. Enggak boleh. Mukmin hidup mati terpisah dari orang kafir. Lah ini Allah perintahkan supaya bergabung dengan mukminin. Ini yang bisa kita baca. Pertemuan seterusnya nanti akan membahas tentang 3 sekte ini dirinci. Sama beliau nanti akan dikupas, dikuliti. Oh, teribak nih komunis itu seperti itu tuh. Teribak nih sekuler, kapitalis itu seperti itu. Kita akan paham. Kalau orang sudah paham kok nekat gabung, ya hati-hati. Jangan-jangan ada dalam dirinya nifakul akbar. Anifakul akbar, kemunafikan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua perkara yang merusak tauhid kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.